Mas, nggak usah lah Mas. Jangan membalas kebencian dengan kebencian yang lain. Muncul semua haternya Mas. Oh iyalah Mas, biasa lah. Fondasi di Kudus apa Mas? Kalau sate kerbau itu di ini Mas, di depannya garasinya Nusantara itu loh Mas. Matahari Mas. Apa bahasanya? Allah, gue udah lama gak pulang Kudus dulu. Panjunan. Nah, kalau soto Kudus rata-rata Mas, hampir sama semua. Bener Parwisa kok nggak dipasang Mas? Oh. Kapan laporan balik ke Polda? Mas udah lah. Langkah politik, langkah hukum kita lu nggak perlu tanya. Yang penting lu duduk manis aja nonton udah. Isunya Mas Rian ngalahin debat capres, iya kan nggak punya adab banget ya. Orang lagi rame presiden pada ngabisin duit banyak anggaran negara buat kampanye diributin Mas beginian. Soal Habib Lutfi beberapa hari kemarin, minggu kemarin perjalananku yang ke sono itu nganterin undangan Mas, karena lagi nyiapin acara. Makanya gue bilang tuh aslinya gue lagi banyak project buat nyiapin acara-acara berbagai macam daerah buat konsolidasi Pak Prabowo Gibran. Lagi bacaan dari Muria nggak dipakai Mas. Oh kamu yang dulu ngasih Mas? Ada masih Mas, belum nggak dipasang, nggak dipakai. Kalian tuh nyaman, tenang, hidup nggak ada komplain gue bilang. Karena gue lagi nggak di posisi buat nahan orang Mas. Gue ngerti banget karena posisi gue nih lagi wah nggak karu-karuan. Mas gimana perasaan hatinya sekarang? Loh, hati saya emang nggak terlihat dari wajah saya Mas. Orang kesel gak sih kalau ngeliat gue masih bisa ketawa-ketawa begini? Hah? Iya. Oh gitu, lu tadi berasumsi kalau gue bakal gebrak-gebrak gitu konferensi persnya balik-balikin meja begitu. Sambat. Karena buat gue apa yang saya dapatkan saat ini imbas dari apa yang saya lakukan dulu. Jadi kalau saya sekarang banyak dibantu orang, banyak disupport sama teman-teman dan lain sebagainya, itu karena bibit yang saya tanam dulu. Kalau sekarang saya misalnya diberikan kesusahan dan lain-lain, itu karena bibit yang saya tanam dulu. Jadi nggak perlu ada penyesalan. Man deserve get what he deserve. Nah, jadi intinya orang itu layak mendapatkan apa yang sudah dia layak dapatkan. Mas Boy bikin panas dingin sebelah, klarifikasinya belakangnya bus baru. Ah, kamu bisa aja. Bus baru dari mana? Tembok doang sama kardus. Mahfud MD live yang nonton 600-an, ini 2 kali lipat ya. Makanya harusnya Pak Ganjar kemarin milih cawapresnya gua ya. Salah dia. Saya lihat di kalornya. Ini jalan semua nih besok. Apa? Gemoy. Iya, gua gemoy. Jadi kayak NPC TikTok. Itu TikTok kenapa sih sekarang lagi musim banget kayaknya? Kalau dulu kan mandi-mandi lumpur. Sekarang enggak dong, yang kayak robot-robot cuman begini. Suka aja pada nongol begitu. Lagi di mana Mas? Lagi kumpul sama teman-teman ini, rame banget Mas. Tadi konferensi pers rame. Mas Wildan ngopi. Oh udah. Spil Daud Mas itu. Satu putaran yang menang nomor 2 62 nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue yakin banget ini 2 putaran karena semua masanya imbang banyak Mas. Pak Prabowo masanya banyak imbang. Mas Anies masanya juga banyak. Mas Ganjar masanya banyak. Wah. TikTok beli Tokopedia saiki ono meneh apana gitu. Gak mau buka lain Bandung? Enggak. Ada wartawan gak Mas? Ada. Rame alhamdulillah. Setuju 2 putaran. Iya, nggak mungkin kalau ada yang bilang yakin PD 1 putaran, wah berarti terlalu ini Mas, terlalu merendahkan masa yang lain. Yang lain itu imbas semua juga, jangan salah. Kalau masalah hasil survei ada yang bilang 62 ada itu, survei kan dari pihak mereka sendiri. Tiap masing-masing survei itu ada yang di belakangnya lah ibaratnya. Udah ada yang milih salah satu kubu. TikTok Shop udah buka lagi Mas? Serius? Udah buka lagi? Hah?
Udah ada lagi? Oh sate berarti gue jualan ya? Jualan apa ya enaknya ya? Hah? Jualan baju ya? Boleh lah. 70% saham Tokopedia dibeli TikTok. Wah anjir, pinter juga TikTok ya, mentang-mentang banyak duit ya. Pinter juga dia cara merebut hati peraturan di Indonesia. Gak pernah ke Jogja lagi. Mas Anto, Sugeng Dalu. Dereng mas. Mas pihak X gemeteran mas. Ah, so tau kamu. Kenapa gemeteran? Lah, yang nggak blunder kan mereka mas. Gua kan cuman pengen fake back aja. Jangan gemeteran lah, belum selesai belum. Gua belum dipanggil, gua juga nungguin banget. Asli, gua tungguin banget. Tungguin banget dipanggil sama penyidik. Wah, gua bakal bercerita panjang lebar sama nunjukin bukti segala macam biar cepat selesai masalahnya mas. Kalau kayak gini kan gantung ya kan. Saham Goto udah naik. TikTok Shop udah buka Pekalongan rame naik mas. Alhamdulillah ya. 2024 dapat dana segar berapa M ini mas Boy? Dari siapa biji? Sembarangan aja lo. Emang lu kira MTI pencucian uang? Parah lo. Tapi kalau ada mah nggak apa-apa. Tapi kalau ada dana beli tiket nggak apa-apa lah. Doa terbaik selalu kagum Mas Rian. Ya, ini parah sih mas, parah. Hari ini buat gue fitnahannya luar biasa banget mas. Kalau yang dampaknya cuma ke gue sih nggak apa-apa. Paling gue tinggal cuek aja, orang ngehujat gue bodo amat. Udah kenyang dihujat orang tahun kemarin. Tapi ini dampaknya ke teman-teman gue juga mas, ke perusahaan juga. Jadi akhirnya ya. Jualan tiketnya di TikTok mas. Ini konsepnya gimana ya mas? Jualan tiket di TikTok, terus presale. Hah? Pemberangkatan hari ini gitu? Enggak, ini idenya, itu bener konsep, idenya bagus mas. Gue cuma lagi mikir konsepnya yang masuk akal aja. Idenya bagus, karena itu kan dagangan kan, jualan kan. Iya, ini idenya bagus, karena itu tempat buat jualan. Gue cuma lagi mikir konsepnya supaya bisa diterima akal sehat aja gimana gitu. Pihak sebelah buka jalur Wonogiri langsung goyang. Mas, kalian kenal Rian Mahendra mas? Lapangan dari ujung Aceh sampai ujung Bali hangat semua sama gua mas. Sedikit banyak ya, walaupun ada orang yang nggak suka, tapi bakal banyak banget orang yang selama ini di Wonogiri maupun di mana-mana hidupnya ngerasa terbantu sama gua, ngerasa gua tolong, gua support PO apa aja ibaratnya selama ini. Kira-kira orang sono sayang lah, respect lah sama gua ibaratnya. Banyak orang yang selama ini udah gue bantu sampai sekarang ibaratnya. Kira-kira ngelihat sikap mereka yang kayak gitu, mereka respect gak mas? Terus dunia transportasi mas, yang selama ini ngejagain gue kayak gini, ngegedein gue sampai saat ini, terus gue dihabisin, dibunuh karakternya, yang nggak sesuai sama yang mereka nggak sesuai sama Rian yang mereka kenal selama ini. Kira-kira mereka bakal diem nggak mas? Nggak bakal respect mas, karena mereka tahu Rian Mahendra nggak kayak gitu. Terus akhirnya siapa yang salah di sini? Kan jadi orang dia dapetin apa yang hasil dari apa yang mereka lakukan gitu maksud gue. Agennya auto dikucilin di terminal Wonogiri dari sepi mas. Yang ngeramein siapa? Kartosuro dari kandang kambing, kandang sapi, yang ngeramein siapa? Di saat orang berlomba-lomba bikin garasi di luar, gue lebih memilih menghidupkan terminal. Biar orang-orang yang nyari makan di terminal pada hidup semua. Sampai akhirnya sekarang terminal Wonogiri rame. Kira-kira jasa gue, kehangatan gue, diingat gak sama mereka mas? Ambil aja langsung. Terus kira-kira abis itu ada orang ngejelek-jelekin gue, mitnah gue sampai kayak gitu. Terus kira-kira orang yang selama ini ngerasa hangat sama gue, deket sama gue, sayang sama gue, terima gak mereka mas? Musola yang bangun gua.
kita lah bahasa, karena dananya kan dari Pak Haji Arianto, cuma kan gue yang ngajuin proposalnya, gue yang mantau, gue yang bikin lah ibarat. Masjid di terminal terminal Wonogiri itu yang bangun kita. Kok bisa gitu, dia pengen memulai sesuatu langkah yang baik dan sakral, tapi dimulai dengan cara yang buruk. Iya kan? Terus yang mau disalahin siapa? Netizen gue yang ngehujat mereka? Atau gue, emang gue pernah nyuruh netizen gue? Enggak, ini selalu netizen gue malah disalahin. Kan orang komen berdasarkan apa yang mereka lihat. Iya kan? Maksudnya, jelas lah mas, udah pasti ITE-nya masuk, pencemaran nama baiknya masuk, pasal fitnahnya masuk, belum perdatanya, pastilah. Karena gue bener-bener nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Gue demi Allah mas, orang Islam kalau lu tahu hukum kosam itu udah sumpah mati. Satu hal yang mereka tuduhkan yang gue lakukan, selain itu nggak ada. Cuman satu aja yang mereka tuduhkan yang memang bener-bener gue lakuin. Gue mengabaikan somasi mereka 2 kali. Itu bener, gue lakuin memang. Tapi yang lain enggak. Sampai di bawah-bawah nama Mas Rian nggak ada. Lah, bukannya mereka udah tahu dari awal? Kan mereka tahu. Orang sampai sekarang aja masih di mereka tuh aja. Aneh kan? Nah, makanya kan blunder sendiri. Bukti chattingan, penyerahan akte segala macam, RUPS kan ada semua sudah. Akhirnya apa? Mereka kan ngelontarin kata-kata yang akhir mereka mungkin nggak sadar mas. Mereka tuh cuma pengen nambahin bumbu kejelekan gua atau mungkin apa. Yang padahal mereka sendiri udah nerima dan mengetahui. Tapi dianggap itu kejelekan karena apa? Bisa jadi ada dampak buruk ke gua. Mereka nggak sadar kalau itu akan jadi tagline. Begitu itu jadi tagline jadi rame, ya kan? Akhirnya mereka nyesel sendiri. Ya enggak? 2,2 M itu apa mas? Ntar kalau gue dapet gue kabarin mas. Bener kan? Masa itu belum dapat.